Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Hasmi, dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan deskripsi terkait informasi umum dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah diplomasi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan di Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Jakarta pada semester 2, khususnya untuk teman-teman yang mengambil pengantar diplomasi. Deskripsi mata kuliah ini dimulai dengan bagaimana kita memberikan pemahaman bagi mahasiswa untuk mengenali apa yang dimaksud dengan diplomasi. Berbagai macam studi kasus dikenakan sebagai bahan kajian dan juga pengembangan bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Amikom Jakarta. Dan fokus dari mata kuliah ini yaitu mencoba untuk menjawab perdebatan terkini dari fenomena praktik diplomasi di lapangan. Yaitu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah hadirnya aktor non-negara ini mampu menggeser aktor negara dalam proses diplomasi. Dan yang kedua, merespon dari hadirnya perkembangan teknologi, apakah perkembangan teknologi juga mampu atau mengubah jalannya proses diplomasi itu sendiri. Kemudian bergeser ke capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkannya mahasiswa ketika mengambil mata kuliah diplomasi ini yaitu dari segi penguasaan pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai teori, konsep, dan juga metodologi dari diplomasi. Kemudian dari segi keterampilan khusus, mahasiswa harapannya bisa mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, serta menjelaskan bagaimana kepentingan nasional negara yang tergambar dalam proses diplomasi itu sendiri. Selanjutnya kita bergeser ke sub capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan ada 3 capaian yang ditargetkan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi kajian teoris dan empiris terkait dengan diplomasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar dan juga instrumen dari diplomasi. Serta poin yang ketiga, tidak ketinggalan adalah harapannya mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk dari proses diplomasi itu sendiri. Metode pembelajarannya akan ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah penyampaian secara ceramah atau teori, kemudian yang kedua adalah sesi diskusi secara interaktif, dan yang ketiga tentu saja dalam metode pembelajarannya akan berpusat pada mahasiswa atau disebut sebagai student centered learning. Dan yang keempat sebagai penambahan pemahaman agar mahasiswa bisa kita tahu bagaimana apakah mereka sudah paham atau belum terkait dengan materinya, diakhiri dengan kuis sebagai metode pembelajaran. Adapun untuk bobot penilaian perkuliahan di sini ada 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa aktif sebesar 10%. Kemudian poin yang kedua adalah tugas individu. Bagaimana mahasiswa nanti akan mendapatkan tugas secara sendiri-sendiri ya. Jumlahnya adalah 20%. Lalu kemudian komponen yang ketiga, penilaian adalah tugas kelompok dengan bobot 20%, di mana nantinya mahasiswa dibagi dalam kelompok untuk bekerja sama dalam membahas sebuah studi kasus diplomasi. Komponen yang keempat ada ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan di akhir ada penilaian perkuliahan dalam bentuk ujian akhir semester sebesar 25%. Selain dari bobot penilaian perkuliahan, ada juga yang tadi saya sebutkan yaitu kaitannya dengan penugasan. Untuk tugas individu di sana ada kuis, kemudian ada resensi film di mana nanti salah satu materi pembelajarannya adalah teman-teman mahasiswa menonton film dan outputnya menjadi tugas individu. Serta untuk tugas kelompok nantinya teman-teman akan dibagi dalam kelompok, mahasiswa bekerjasama dengan membahas topik seputar bentuk diplomasi yang nantinya akan menjadi output luarannya adalah presentasi di kelas serta ada laporan yang diberikan sebagai bentuk dari penugasan kelompok itu sendiri.
serta pemberian kuis, kemudian tugas dan juga materi, semua ini terpusat dalam satu web khusus atau Learning Management System dari Amikom, sebutannya adalah Waskita Amikom. Jadi semuanya nanti akan online, teman-teman masuk bisa langsung mengakses di sana. Pengumpulan tugasnya, baik tugas individu maupun tugas kelompok, juga diarahkan langsung mengumpulkan di LMS ya, atau Learning Management System Waskita Universitas Amikom Yogyakarta. Berikut saya sampaikan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kelasnya dengan berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Selamat datang kembali teman-teman di kelas diplomasi ya, pertemuan ketiga. Sedikit recap, melihat apa yang sudah terjadi di minggu lalu ya. Kita sudah di pertemuan ketiga. Di pertemuan pertama kita membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester. Apa yang akan teman-teman pelajari kemarin sudah dibahas. Pertemuan kedua kita juga sudah membahas perkembangan diplomasi ya, dari era tradisional ke era modern. Era tradisional kita akan melihat kemarin di era Romawi kuno, kemudian India kuno. Di era modern kita melihat hari ini ada namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, sebagai rumah diplomasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan ketiga ini ya, topik kaitannya dengan basic understanding of diplomacy atau pemahaman dasar terkait dengan proses diplomasi itu sendiri. Kita coba lihat dari outline-nya terlebih dahulu teman-teman. Apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan pagi hari ini? Ada 3 poin ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pertanyaan kuncinya, apa itu diplomasi? Apa yang dimaksud dengan diplomasi, begitu? Kemudian yang kedua adalah tentang tujuan dari diplomasi itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan bahas bagaimana diplomasi itu bisa bekerja. Ya. Jadi ini adalah 3 pertanyaan dasar yang perlu teman-teman pahami supaya jadi pondasi ya, teman-teman mengetahui apa itu diplomasi. Oke. Kita mulai dari pertanyaan dasar yang pertama ini ya, karena mahasiswa HI kayaknya ini sangat terngiang-ngiang sekali ya kata ini ya, diplomasi. Apalagi kalau bisa dibilang lulusan HI itu jadi diplomat. Tapi sebelum kita bicara soal diplomat, pekerjaan yang luar biasa itu ya, kita coba cermati dulu istilah dasar ini, diplomasi. Apa sih diplomasi itu? Nah, mungkin kita coba tanyakan ke teman-teman di sini ya, gambaran teman-teman ya, apa sih diplomasi? Apa yang sudah teman-teman pelajari selama ini atau sudah pernah nonton di mana, baca di mana begitu ya? Coba kita cek deh. Coba dari Mas Raka dulu deh di sini. Menurut saya, gimana Mas Raka? Adalah upaya atau aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Oke. Jadi diplomasi Aktivitas. ini adalah Oke. ketika kita ada konflik begitu dari suatu negara, nah diplomasi ini berguna untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Baik. Satu poin yang menarik dari Mas Raka di sana ya, bahwa diplomasi ini adalah aktivitas untuk menyelesaikan masalah ya. Dengan caranya adalah diplomasi di sana. Oke, satu poin yang menarik dari Mas Raka di sana. Kita coba geser dari sebelah kanan saya di sini ya. Ada Mbak Seva di sini. Kalau dari Mbak Seva sendiri, ketika mendengar kata diplomasi, apa yang terbayang di sana? Ketika mendengar kata diplomasi, saya merasa diplomasi itu merupakan suatu alat atau strategi dari kebijakan politik luar negeri yang pada pelaksanaannya itu menggunakan hubungan resmi antar pemerintah negara berdua. Oke, ini adalah metode untuk menyampaikan kepentingan negara ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Seva, karena selama ini Mbak Seva melihat ya interaksi antar negara itu disebut sebagai diplomasi di sana. Oke, coba deh kita geser lagi dari pandangan teman-teman yang lain. Ada Mbak LC di sana. Mbak LC, tadi udah kita dengar nih diplomasi dari Mbak Seva dan juga Mas Raka. Kalau Mbak LC, ketika ditanya diplomasi itu apa yang terjadi di sana? Kalau menurut saya, diplomasi merupakan suatu seni untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kesepakatan yang kita tawarkan. Diplomasi sendiri merupakan suatu alat dari sebuah negara untuk mencapai kepentingan politik
Oke, mencapai kepentingan politik hampir sama saya kira ya. Diplomasi di sana adalah kaitannya dengan bagaimana mencapai kepentingannya, alatnya atau mekanismenya adalah dengan diplomasi. Itu kata Mbak LC di sana. Next, satu lagi deh, boleh kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang di sebelah kanan. Ada Mas Iki mungkin yang di belakang. Mas Iki, diplomasi kalau gambaran Mas seperti apa? Dari sini jawab tentang apa itu diplomasi. Sebenarnya jawaban saya tidak jauh berbeda dengan teman. Sebenarnya sepengetahuan saya tentang diplomasi itu adalah seni atau praktik bagaimana hubungan internasional itu dijalankan, khususnya dalam bidang negosiasi dan dialog. Yang mana kedua hal ini dijalankan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang diinginkan. Dalam tanda kutip, tujuan yang diinginkan itu tidak lain adalah perdamaian dalam bentuk apapun. Perdamaian itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Iki. Kalau dari Mas Iki tadi melihat ini adalah alat yang dilakukan oleh negara ya untuk mencapai kondisi yang disebut perdamaian ya atau damai. Caranya adalah dengan proses diplomasi di sana. Oke, menarik ini kalau kita lihat ya dari beberapa tanggapan dari teman-teman sebelum kita lebih jauh di sana ya bicara soal diplomasi. Dari masyarakat tadi bilang diplomasi ini adalah sebuah alat untuk mencapai kepentingan. Mbak LJ pun serupa. Kemudian Mbak Seva tadi juga melihat ini adalah bentuk interaksi antar negara. Dan terakhir dari Mas Iki di situ bilang bahwa diplomasi adalah sebagai sarana bagi negara untuk mencapai kondisi damai di sana. Oke, coba kita cek lebih jauh deh teman-teman. Apa itu diplomasi ya? Dengan melihat dari beberapa pakar ya. Di sini sudah saya kumpulkan beberapa pakar, praktisi diplomasi juga mengenai apa itu diplomasi. Pertama dari Sir Ernest Satow di sini ya. Singkat saja dari Pak Sir Ernest Satow di sana, diplomasi adalah upaya untuk melakukan kegiatan ya. Bahkan di sini disebutkan bisnis ya. Kegiatan yang sifatnya transaksional atau melibatkan negosiasi di sana antara negara ya, antar negara di sana dengan cara-cara yang damai. By peaceful means di situ. Itu kalau kata Sir Ernest Satow. Kemudian dari pakar yang lain ada No Carnago di sana. Di sini tadi hampir mirip dengan teman-teman yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa diplomasi adalah the conduct of international relations, bentuk hubungan internasional dengan caranya adalah negosiasi dan juga dialog sebagai upaya untuk mendapatkan kondisi yang damai ya antar tiap negara di konstelasi politik global. So ini menarik ya bahwa diplomasi sudah kita bisa cek dari Sir Ernest Satow dan juga No Carnago. Coba kita geser sedikit dan bisa dibilang ini adalah sebuah seni. Menariknya di sini ya, the art of obtaining agreement. Seni untuk mencapai kesepakatan. Kalau kata Pak S. Brown. Jadi kita bisa melihat bahwa ada proses yang menarik di sana ya, disebut sebagai sebuah seni karena ini adalah seni untuk mencapai kesepakatan dengan caranya bekerja sama dan harapannya menghasilkan kesepakatan dalam bentuk kepentingan negara. Oke. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari diplomasi, nah kita akan geser ini ke tujuan dari diplomasi itu sendiri. Nah, secara garis besar, tujuan dari diplomasi itu ada 4 poin, teman-teman. Apa itu? Ada acquisition, augmentations, preservation, dan proper distribution. Poin yang atas dulu deh kita bahas, acquisition dan augmentations. Ini adalah kaitannya dengan perolehan dan juga penambahan. Ini biasanya dilakukan di awal-awal. Kenapa negara itu melakukan diplomasi? Karena pengen nambah relasi, pengen nambah koalisi, pengen nambah kerjasama, begitu kan ya. Maka disebutnya adalah penambahan atau perolehan, acquisition. Ingin kemudian akhirnya bisa mendapatkan bantuan dana segar untuk membangun infrastruktur misalnya. Itu juga bisa dilakukan dalam proses diplomasi. Yang lain yang kita lihat, preservation dan proper distribution ini adalah proses ketika sudah geser ke tahapan selanjutnya ya, setelah menambah dan juga memperoleh. Diplomasi itu bukan proses sekali jadi, maka di sini tujuannya adalah
preservation, pemeliharaan. Oke, kalau udah deal terus piye? Apakah ditinggal begitu saja? Kan enggak kan ya. Terus dipelihara, diundang jamuan makan kenegaraan misalnya, ketika ada acara besar diundang, ketika baru kepilih pejabat negara atau kepala negara yang baru diundang untuk datang ke negaranya, itu adalah bentuk dari preservation atau pemeliharaan. Proper distribution pun sama, kaitannya dengan pembagian yang adil. Jadi supaya tidak ada pihak yang dinomorsatukan terus jadi berat sebelah gitu kan. Karena ingat tadi, diplomasi adalah upaya untuk mencapai kondisi damai ya. Jadi kalau kondisinya ada yang diistimewakan kan bisa jadi akan tidak damai kan ya di sana. Maka perlu untuk dicermati di situ ya, bahwa tujuan dari diplomasi adalah proper distribution. Setelah kita mengetahui apa yang kaitannya dengan tujuan diplomasi, adalah di sini kaitannya dengan bagaimana kita melihat ya, poinnya adalah ini dari instrumennya. Ini dari kitab Arthasastra ya. Sama, dana, danda, dan beda. Diadopsi dari cara India kuno yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kemarin. Dari langkah damai, ngasih hadiah, itu juga sebuah instrumen diplomasi. Memberikan ancaman, nah ini yang baru-baru ini terjadi, bagaimana kita bisa melihat gertakan ya, kalau kamu nggak melakukan ini akan saya serang gitu kan. Itu ada proses diplomasi sebenarnya. Kaitannya dengan beda dan juga perselisihan. Nah, ini menarik kalau kita lihat ada 4 instrumen diplomasi ya yang dilakukan di sana, diambil dari kitab Arthasastra dari Kautilya. Next, selanjutnya adalah kaitannya dengan kerjasama dan juga akomodasi ya, mengakomodasi di sana. Baik. Bagaimana diplomasi bekerja? Ini poin ketiga ya yang kita sampaikan sekaligus menjadi penutup dari perkuliahan kita. Ini perlu teman-teman pahami. Kenapa kok ini penting? Alasannya begini teman-teman. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh ya soal diplomasi, 4 poin ini harus teman-teman pahami. Supaya apa? Karena kan teman-teman sehari-hari membaca berita ya, baik online maupun offline, nonton di sosial media. Kadang-kadang kita timbul pertanyaan, ini diplomasi atau bukan ya? Oh, ketika Presiden Prancis kemarin Macron datang ke Indonesia itu diplomasi bukan ya? Oh, ketika satu negara memberikan bantuan untuk proyek infrastruktur, proyek kereta cepat, proyek masjid besar, itu diplomasi bukan ya? Cara menjawabnya adalah teman-teman harus paham bahwa diplomasi itu terjadi ketika 4 unsur ini terpenuhi. Yang pertama ada negosiasi. Jelas ya, karena ketemunya pasti adalah soal negosiasi di sana. Kemudian yang kedua, kepentingan negara. Ini saya kira karena kita melihat dari awalnya diplomasi adalah state based. Aktor utamanya adalah negara. Maka harus ada kepentingan negara ya. Ketiga, damai. Jelas, karena ini adalah cara tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman-teman di awal ya. Diplomasi adalah cara dengan nilai-nilai damai ya, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, karena masih state based ya, antar negara yang berdaulat atau negara yang diakui kemerdekaannya, maka itu disebut sebagai sebuah proses diplomasi di sana. Baik, tadi kita di akhir sudah sampai ke kesimpulan ya terkait dengan 4 elemen utama diplomasi terpenuhi ketika ada 4 ini ya, negosiasi, kepentingan negara, perdamaian, dan antar negara yang berdaulat. Nah, sekarang sebelum kita tutup, barangkali teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh disampaikan? Baik, silakan Mas Andri. Apa sih yang dibutuhkan untuk memerankan diplomasi? Karena kan tujuan tadi untuk memelihara ya. Oke. Itu perhitungan pastinya. Untuk melakukan proses diplomasi, itu dibutuhkan instrumen-instrumen apa, Pak? Oke, menarik pertanyaan dari Mas Andri di sana. Untuk tujuan memelihara, instrumen apa yang dibutuhkan dalam diplomasi? Secara singkatnya adalah berarti butuh ada yang mengatur, Mas. Butuh yang ada yang mengatur gimana? Nah, makanya hari ini kita kenal yang namanya Kementerian Luar Negeri. Kalau kita cek ya, hampir di seluruh negara dalam struktur kabinet pemerintahannya kan pasti ada Kementerian Luar Negeri kan ya. Nah, mereka itu prosesnya di situ. Mereka memelihara itu.
Di dalam negeri mereka membuat kerjasama, di dalam negeri mereka membuka kesempatan kalau sudah ada kerjasama, perwakilannya boleh berkantor di sini. Pun sebaliknya di tempat yang lain begitu ya. Ketika mereka ingin memelihara di situ, mereka juga akan menempatkan perwakilannya di negara yang lain. Misal di Indonesia gitu ya, karena kita bekerja sama cukup kuat dengan Malaysia misalnya. Malaysia boleh buka kedutaannya di sini. Pun juga sama, kita juga buka kedutaan juga di Malaysia. Di Eropa misal di Amsterdam, banyak mahasiswa kita yang belajar di sana. Supaya terpelihara gimana? Ya kita buka juga kantor perwakilan di sana. Pun sebaliknya di sini, pemerintah Belanda juga akan membuka kantor kedutaannya sebagai cara mempermudah orang-orang, terutama mahasiswa ya, untuk bisa ngurus administrasinya biar gampang belajar ke Belanda. So di situ saya kira untuk menjawab pertanyaan dari Mas Andre di sana ya, bahwa memelihara instrumennya pakai apa? Kementerian Luar Negeri adalah jawabannya di sana. Begitu ya, Mas Andre, semoga terjawab di sana. Oke. Baik. Selanjutnya, setelah tadi ada pertanyaan dari Mas Andre, mungkin dari teman-teman, dari sayap kanan saya ada yang mau bertanya. Silakan Mbak Cindy. Kan Bapak sudah dijelaskan bahwa Ya. diplomasi, perselisihan itu juga termasuk diplomasi. Oke. Baik, pertanyaan menarik dari Mbak Cindy ya. Saya kira terlihat dari apa yang disampaikan oleh Kautilya ya dalam kitabnya Arthasastra. Jadi ini backgroundnya, konteksnya ya. Kenapa kok diplomasi kok ada perselisihan? Mungkin itu kan jadi pertanyaan bagi teman-teman ya. To put in konteks, yang pertama harus teman-teman ketahui ini adalah di era kuno, di era tradisional. Tepatnya di era India kuno. Karena kitab Arthasastra itu hadir ya saat India kuno itu ya, dari Kautilya. Kemudian kenapa kok ada perselisihan? Padahal diplomasi itu adalah cara untuk membangun kerjasama gitu kan ya. Ini saya kira kita harus kembali ke epos Mahabharata dulu, ketika Kresna dan juga Kresna di Pandawa ya, Pandawa dan Kurawa di sana. Waktu itu kan ada pertentangan perang yang cukup berkepanjangan ya antara Pandawa dan juga Kurawa, di mana di situ Kresna diminta untuk perwakilan Pandawa menemui Kurawa ya supaya ada kerjasama di sana. Prosesnya di situ. Kenapa perlu ada perselisihan? Karena dulu caranya untuk mencapai berinteraksi itu adalah tidak hanya jalan-jalan saja terus kemudian bilang, saya mau kerjasama. Itu by design-nya adalah dengan perselisihan. Adu domba misalnya. Itu bisa terjadi awalnya dari situ. Terus kemudian jadi ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih. Kalau nggak ada perselisihan, kalau nggak ada adu domba sebagai pemantiknya, kemungkinan besar diplomasinya nggak terjadi di era dulu ya, kuno. Maka kasusnya adalah di situ ketika kita melihat Pandawa dan Kurawa ya, Kresna dikirim karena ya disebut sebagai perselisihan antara kedua belah pihak itu. Ini harus diselesaikan, maka harus ketemu keduanya. Pun begitu sama ketika melihat di awal-awal ya, Belanda dan Indonesia ketika era penjajahan. Dulu ada namanya politik divide et impera, ya, adu domba di sana. Nah, ketika ada adu domba, akhirnya mau nggak mau membuat pihak yang berselisih itu ketemu. Maka di situ hadirnya diplomasi. Jadi konteksnya adalah kenapa kok ada perselisihan di sana? Konteksnya adalah era diplomasi ketika diplomasi tradisional. Dibuat adu domba dulu, dibuat perselisihan dulu, baru kemudian ada keharusan mengirimkan perwakilannya untuk duduk bareng dan menyelesaikan masalah di sana. Semoga tergambar di sana ya, Mbak Cindy. Pertanyaannya di situ. Oke. Sebagai penutup, saya kira kita kembali ke apa yang disebutkan oleh S. Brown tadi. Yang bisa teman-teman kan menjadi kuis ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tuliskan pendapat teman-teman. Saya akan bukakan di LMS kita ya, di WAS kita. Teman-teman bisa kerjakan kuisnya. Pertanyaannya bermula dari statementnya Brown ini ya. Diplomacy is the art of obtaining agreement. Diplomasi adalah sebuah seni. Seni untuk mencapai kesepakatan. Nah kira-kira ketika nanti teman-teman cermati ya lebih jauh, pertanyaan kuisnya akan menjadi seperti ini. Mengapa kok diplomasi dikatakan sebagai sebuah seni? Gitu ya. Sekali lagi, pertanyaan kuisnya adalah mengapa diplomasi dikatakan sebagai sebuah seni? Silakan teman-teman kerjakan di
waskita begitu, waktunya 1 minggu, sehingga nantinya teman-teman akan punya jawaban. Dan di pertemuan awal, pertemuan selanjutnya besok, kita akan bahas dulu ya. Kita recap lagi, kenapa kok diplomasi itu sebagai sebuah seni. Baik, kalau begitu, sudah paham? Aman semua ya? Kuisnya bisa dikerjakan? Saya? Oke, berarti nanti langsung dari waskita, teman-teman bisa langsung sampai di sana. Dengan begitu, maka cukup untuk pertemuan ketiga ini. Semoga teman-teman dapat poinnya ya, apa yang dimaksud dengan diplomasi tadi sampai terakhir pada titik apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika sebuah kegiatan itu dikatakan sebagai diplomasi. Kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah diplomasi yang saya ampu. Semoga harapannya dapat memberikan gambaran mengenai kinerja bidang pengajaran yang saya lakukan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dari tim panitia sertifikasi dosen 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Jakarta, rekan sejawat dosen dan juga tentu saja yang saya cintai teman-teman mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Prodi Hubungan Internasional. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.